Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Subhanul khair, kaifa halukum? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ilmu badi secara umum. Kemudian nanti akan dipresentasikan juga mengenai pembagian ilmu badi. Maka saya di sini di awal ini saya ingin membacakan nazom terkait dengan ilmu badi. Oke, nazomnya adalah ilmun bihi wujuhu tahsinul kalam tu'rafu ba'da rohi sabikul marom. Jadi ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari tentang wujuhu tahsinul kalam atau memperindah ke perkataan. Tu'rafu ba'da rohmi sabikul marom, dan itu dapat diketahui ketika paham akan perkataan tersebut. Jadi orang itu kalau tidak paham, jadi tidak akan membuat atau memajaskan sebuah perkataan atau mengindahkan sebuah perkataan. Jadi kalau kata Ustadz Idrus nggak nyambung, orang yang belum paham perkataan tersebut tapi kita malah mengindahkan perkataan tersebut. Kemudian thumma wujuhu husnatil dorbani bihasabil alfaz wal makna wal ma'ani. Jadi keindahan perkataan atau keindahan perkataan dalam ilmu badi itu terbagi menjadi 2, yakni adalah bihasabil alfaz wal ma'ani, yakni dari segi lafadz dan makna. Dan itu nanti akan dijelaskan setelah ini secara terperinci apa aja ilmu badi secara bahasa, kemudian ilmu badi secara istilah. Kemudian nanti akan dijelaskan bahwa di pembagian ilmu badi itu ada alfaz dan maknawi. Di dalam alfaz juga terbagi jadi al-muhsanat al-muhsanatil alfaz sama al-muhsanati al-maknawi itu nanti terbagi lagi, dan itu akan dijelaskan sama teman-teman yang selanjutnya. Melanjutkan penjelasan dari Aroni, jadi ilmu badi menurut bahasa diambil dari kata bada'a wa abda'u, yang artinya menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara memperindah sebuah kalimat, baik dari aspek makna maupun lafadznya. Nah, ilmu badi ini membahas bagaimana cara membentuk kalam atau kalimat yang indah, sesudah memelihara kesesuaian dengan situasi dan kondisi, serta kejelasan maknanya. Cara membentuk kalam yang baik itu ada 2 macam, yakni al-muhassinat maknawiyah dan al-muhassinat lafziyah. Al-muhassinat maknawiyah itu adalah keindahan-keindahan maknanya. Jadi bagaimana kita memperindah suatu kalimat tersebut, memperindah makna dari kalimat tersebut, itu muhassinat, al-muhassinat maknawiyah. Sedangkan al-muhassinat lafziyah itu adalah keindahan-keindahan lafadznya. Jadi mempelajari tentang bagaimana kita memperindah lafadz dari kalimat tersebut. Fungsinya adalah memperindah makna dan lafadz sehingga menjadi ungkapan yang mengandung makna mendalam. Nah, nanti akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman-teman tentang al-muhassinat maknawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman dan ustadz semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terjauh dari virus corona ini. Tentunya dengan sangat berbahagia sekali saya membuat video pembelajaran presentasi kelompok 1 ini. Baiklah, judul yang akan kita bahas atau pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu al-muhassinat.
Nah, di mana teman-teman udah tahu nih, pastinya udah juga yang dari pondok mungkin udah mempelajari ilmu balaghah yang sedemikian rupa atau mungkin lebih paham lah. Jadi di sini mungkin hanya sedikit mengulas ya. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang salah mohon sama-sama mengingatkan. Nah, pertama yaitu materi tentang al-muhassinat. Al-muhassinat artinya yaitu memperindah kalimat. Di mana juga sudah yang Ustadz Idrus jelaskan bahwa balaghah ini adalah ilmu yang sangat alay. Jadi memang patut kalau kita bercakap, kalau kita ngomong dengan alay, dengan alay bahasa Arab, tapi dengan menggunakan bahasa yang alay, pasti keren. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ilmu balaghah ini ada tiga macam. Yang pertama itu ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Nah, ilmu ma'ani yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana menghindarkan penutur dari kesalahan dan menyampaikan makna supaya tidak ada kesalahpahaman atau supaya tidak ada menghindarkan penutur dari kesalahan makna. Yang kedua yaitu ilmu bayan, ilmu yang mempelajari tentang penyampaian makna dengan berbagai macam cara yang disesuaikan dengan konteks. Nah, yang ketiga yaitu adalah ilmu badi'. Nah, ini akan kita bahas. Ilmu badi' yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana memperindah kalimat. Jadi, bagaimana penutur atau pengucap ini bisa mengindahkan suatu kalimat. Nah, setelah ini akan saya bahas. Jadi al-muhassinat ini ada dua, yaitu al-muhassinat lafziyah dan juga al-muhassinat ma'nawiyah. Nah, jadi jika aspek-aspek keindahan ini berada pada suatu makna, maka bisa kita katakan ini al-muhassinat ma'nawiyah. Sebaliknya, jika makna keindahan ini berada pada lafaz, maka dikatakan al-muhassinat lafziyah. Di sini kita fokus pada al-muhassinat ma'nawiyah. Ma'nawiyah di sini ada tauriyah dan juga musyakalah. Sebenarnya banyak ya teman-teman, cuman di sini kita ada dua, di mana tauriyah yaitu penyebutan suatu makna yang mufrad yang mempunyai dua makna, yaitu makna yang dekat, jelas dan tidak diinginkan, dan makna yang jauh, samar dan juga dimaksudkan. Nah, contohnya yaitu hadin yahdi nisabil, petunjuk yang menunjukkan saya jalan. Petunjuk yang menunjukkan saya jalan. Nah, mari kita ulang lagi bahwa kalau tauriyah ini penyebutan suatu kata yang mufrad yang mempunyai dua makna. Contohnya tadi hadin yahdi nisabil, petunjuk yang menunjukkan saya jalan. Di sini ada makna keindahan. Yang tadi tuh ada dua mufrad seperti itu. Jadi nanti bakal ada pembagiannya lagi, nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Dan yang kedua adalah musyakalah. Musyakalah yaitu menyebutkan sesuatu dengan menggunakan lafaz lain, karena sesuatu tersebut bersamaan dengan lafaz lain dalam kenyataan atau dalam perkiraannya. Jadi musyakalah ini merupakan bentuk masdar dari syakala, dan yang secara leksikal ini merupakan saling membentuk ya. Jadi sedangkan kata musyakalah ini artinya mengimbangi, menyamai atau mengimbangi. Nah, secara terminologis makna musyakalah yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Jawahirul Balaghah, beliau mengatakan bahwa menuturkan suatu makna dengan menggunakan kata lain, bahwa musyakalah ini adalah menuturkan suatu makna dengan kata lain yang kedudukannya ini berfungsi untuk mengimbangi, jadi sebagai kata pengimbang. Langsung aja kita masuk pada contoh. Nah, jadi di sini langsung masuk saja pada contoh. Di sini ada contoh pada surat Al-Maidah ayat 116 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntu qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'alamul ghuyub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Al-Maidah ayat 116. Nah,
Jadi secara hakiki memang tak cocok mengumumkan kata nafsun ini kepada Allah, sebab Allah ini tidak mempunyai nafsun ya, seperti manusia, seperti makhluknya. Nah, maka tetapi untuk mengimbangi kalimat nafsun pada kalimat pertama tadi, digunakanlah nafsak pada kalimat kedua yang maksud atau mempunyai unsur untuk mengimbangi tadi dengan gaya musyakalah, yaitu dengan gaya memperindah kalimat tersebut. Nah, nanti di sini juga ada beberapa macam-macam musyakalah yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidun al-kiram. Ismi ana Muharram Hasbi min Qismi Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyah. Tayyib mubasyarah, melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu mengenai tentang ta'uriyah. Ta'uriyah itu sederhananya adalah kata yang mempunyai makna kembar, atau bisa dibilang polisemi, ya. Makna pertama itu lebih dekat dan lebih jelas maknanya, dan yang makna kedua itu lebih samar dan tidak jelas. Tetapi di dalam balaghah ini yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembaca yaitu menggunakan makna yang kedua. Kemudian ta'uriyah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ta'uriyah mujarodah, yang kedua musyakkalah, yang ketiga mubayyana, dan yang keempat itu muhayya'ah. Tapi akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah ta'uriyah mujarodah. Ta'uriyah mujarodah ialah ta'uriyah yang tidak dibarengi dengan sesuatu yang sesuai dengan dua macam arti. Seperti contoh jawaban Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Tuhan tentang istrinya. Ia mengatakan, hazihi ukhti, ini adalah saudariku, dalam seagama, tanda kurung. Padahal yang ia maksudkan itu adalah ia merupakan istriku. Makna pertama lebih dekat, yaitu saudari, dan dalam makna kedua itu adalah istri, karena disebut dalam saudara seagama itu yaitu ya istri itu. Dalam Al-Quran ada contoh lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah yang mewafatkan atau menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Nah, makna jarahtum di sini, makna pertama yang terdekat yaitu mengerjakan. Tetapi makna yang kedua adalah melakukan dosa. Di antara kedua makna tersebut, yang terdekat adalah mengerjakan. Tetapi yang diinginkan, pesan yang ingin disampaikan dalam ayat ini yaitu dalam makna yang kedua, yaitu mengetahui dosa apa yang kamu lakukan, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ta'uriyah murasyaha. Ta'uriyah murasyaha adalah suatu ta'uriyah yang setelah itu dibarengi dengan ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat. Ta'uriyah ini dinamakan murasyaha karena dengan menyertakan ungkapan yang sesuai dengan makna dekat menjadi lebih kuat. Sebab makna yang dekat tidak dikehendaki, jadi seolah-olah makna yang dekat itu lemah. Apabila sesuatu yang sesuai dengannya disebutkan, maka ia menjadi kuat. Contohnya, wassama banainaha biaidi. Dan langit itu kami bangun dengan tangan kami. Ya. Makna tangan di sini sebenarnya adalah kekuasaan. Ya. Jadi bukan makna secara harfiah, tetapi secara samar gitu ya. Yang diinginkan tuh makna-makna yang
secara implisit terselubung. Ya, pada ayat tadi kata tersebut yaitu kata BID mengandung kemungkinan diartikan dengan tangan yang diberi makna anggota tubuh, dan itulah makna yang dekat. Sedangkan makna jauhnya adalah kekuasaan. Dalam pada itu disebutkan juga ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat itu dari segi untuk menguatkan, yaitu kata banainaha. Namun demikian, pada ayat di atas ungkapan tauriyah mengandung kemungkinan makna yang jauh yang dikehendaki, yaitu makna kekuasaan. BID makna yang dekatnya itu adalah tangan, tetapi yang diinginkan dalam ayat ini yaitu kekuasaannya, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tauriyah mubayyanah. Apa itu tauriyah mubayyanah? Tauriyah mubayyanah adalah kalimat yang di dalamnya terdapat qarinah, di mana qarinah tersebut merujuk pada suatu makna yang jauh, baik yang muncul setelah lafadz yang terdapat tauriyahnya ataupun sebelum itu. Contohnya di sini ada sebuah syair, ya man ro'ani bilhamumi mutawwaqan. Nah, kata man di sini mempunyai makna dekat, yakni orang, sedangkan makna jauhnya adalah zat, dan diperkuat dengan qarinah mutawwaqan. Yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa tauriyah dibagi menjadi 4. Yang pertama tauriyah mujarodah, yang kedua adalah tauriyah murasyahah, yang ketiga tauriyah mubayyanah, dan yang terakhir adalah tauriyah muhayya'ah. Nah, saya akan menjelaskan tentang tauriyah muhayya'ah. Tauriyah muhayya'ah adalah tauriyah yang tidak terwujud kecuali dengan lafaz sebelum atau sesudahnya. Tauriyah muhayya'ah sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sesuatu yang dipersiapkan dengan lafaz yang terletak sebelumnya. Contoh bisa dilihat yaitu syair Sirajuddin Al-Waraq. Dalam syair Sirajuddin Al-Waraq itu ada kata Habib. Nah, kata Habib dalam syair tersebut memiliki 2 makna, yaitu makna dekat dan makna jauh. Nah, makna dekatnya ini adalah dicintai, karena sudah jelas orang pendengar, orang membaca itu sudah tahu bahwa Habib artinya orang yang dicintai. Akan tetapi makna yang dimaksud oleh si penyair sendiri itu bukan makna tersebut, yaitu makna tersembunyi yang mana tertutupi oleh kata sebelumnya. Karena kata sebelumnya itu ada baghid, yang berarti dibenci. Nah, makna asli atau makna yang dikehendaki oleh si penyair sendiri itu adalah nama Abu Tamam, seorang penyair, yaitu Habib bin Aus. Nah, ini makna jauh atau makna yang dikehendaki oleh si penyair sendiri. Dan yang kedua adalah sesuatu yang dipersiapkan dengan lafadz yang sesuai dengan lafadz sesudahnya. Contohnya, annahu kanu yahruku shimalu bil yamin. Artinya sesungguhnya ia menggerakkan baju lapang yang menyelubungi seluruh badan dengan tangan kanan. Nah, kata asyamal pada contoh tersebut memiliki 2 makna, yaitu makna dekat dan makna jauh. Makna dekatnya ialah tangan kiri, dan makna jauhnya yaitu baju longgar yang menyelubungi seluruh tubuh. Nah, makna tersebut ini yang dikehendaki oleh si penyair, yang dimaksud oleh si penyair bahwa asyamal itu maknanya seperti itu gitu. Akan tetapi makna ini itu nggak kelihatan jelas karena tertutupi oleh kata setelahnya, yaitu al-yamin yang berarti tangan kanan. Jadi intinya tauriyah muhayya'ah itu
tauriyah yang tidak terwujud maknanya kecuali dengan lafadz sebelum atau sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mau membahas tentang musyakalah, yang mana musyakalah termasuk bagian dari al-maknawi, ad-darful awal al-maknawi, yaitu keserupaan dalam beberapa unsur. Dalam maknawi ini secara garis besar tasyabul atrafi wal muwafaqah, keserupaan unsur, kesamaan dalam ilmu balaghah itu dibagi menjadi 6 poin, termasuk salah satunya adalah musyakalah. Sebelum saya sebutkan tentang musyakalah, maka akan kami perinci lagi 6 bagian tersebut, yaitu 1, al-aksu wa huwa ayyuqaddima fil kalami juz'un thumma yu'akhkhar, yaitu ada suatu bagian kata, kalimat yang didahulukan di dalam perkataan, kemudian diakhirkan, dibolak-balik, tapi maknanya tetap sama. Seperti contoh di sini, ra'isul fasli hasbi, misalkan seperti itu, ketua kelas adalah hasbi. Kalau dibalik kan maknanya tetap sama, hasbi ra'isul fasl, hasbi adalah ketua kelas, yaitu al-aksu. Yang kedua adalah at-tashim. At-tashim adalah ayyaj'ala qabla al-'ajzi min al-fikrati aw al-baiti ma yadullu alaihi idza arafa ar-rawi, yaitu paragraf inti itu diletakkan sebelum paragraf tambahan. Kalimat inti itu diletakkan sebelum kalimat tambahan. Seperti halnya wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun, yang artinya kan Allah tidak mendolimi mereka yang disiksa itu, walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Jadi kan inti pada kalimat di sini adalah walakin kanu anfusahum yadlimun. Kanu anfusahum yadlimun itu adalah al-fikrah atau paragraf yang inti. Nah, itu kan terletak qabla al-'ajzi. Al-'ajz itu adalah wa makanallahu liyadlimahum, itu adalah al-'ajz. Kemudian yang ketiga adalah al-musyakalah. Nah, ini adalah bagian kami, yaitu al-musyakalah. Apa itu al-musyakalah? Dzikru syai'i bilafzi ghairihi liwuqu'ihi fi suhbatihi tahqiqan aw taqdiran, menyebutkan sesuatu dengan lafaz yang lain karena letaknya adalah sebagai penyerasi, sebagai penguat atau menentukan itu. Nah, seperti contoh di sini, sibghatallahi, artinya kan sibghatallah masdarun muakkidun li'amana billahi. Jadi
ini diungkapkan dengan kalimat lain. Misalkan amanna billahi. Kenapa kok enggak imanallahi? Kok enggak begitu tapi sibghatullah. Nah, inikah yang disebut dengan musyakalah. Menyebutkan sesuatu dengan lafaz lain tapi maknanya sama. Karena tadhirullah. Sibghatullah ya artinya adalah tadhirullah. Li'anal iman yaitu yutahhiru an-nufus, karena iman adalah mensucikan jiwa. Di sini berarti mengungkapkan dengan kata lain tanpa berbeda pengertian. Artinya hanya variasi bahasa saja. Kemudian yang keempat adalah al-muzawajah. Wa ya ayyukarina baina ma'nayaini fi syarati wal jaza, yaitu membandingkan atau menggabungkan dan membandingkan antara dua makna di dalam syarat dan jawab. Yang keempat, contohnya seperti menara minkum munkarun falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Itu kan ada satu syarat tapi banyak jawab. Nah, itu terjadi dalam satu syarat saja, yaitu man ra'a minkum munkaron. Kemudian yang kelima itu adalah aruju wa huwa al-audu ilal kalamis sabiqi bin naqdi, itu mengembalikan kepada perkataan yang awal dengan mencabut statement yang awal. Yaitu seperti contoh, maka na yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka berkatalah baik atau diam. Nah, atau diamnya itu loh, itu kan mencabut makna falyakul khairan. Maka na yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Itu yang ke 5. Kemudian yang keenam itu al-muqabalah, wa huwa ayyu'tiya bimaknaini mutawafiqaini au aktsar summa yuqabilu dzalika 'ala tartib. Itu mendatangkan dua makna yang saling sesuai, dua makna atau lebih yang saling sesuai. Tsumma yuqabilu dzalika 'ala tartib, kemudian saling berurutan. Seperti contoh, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Tertawalah sedikit dan menangislah yang banyak. Kan dari falyadhaku qalilan dan yabku katsiran itu kan mendatangkan dua makna yang saling sesuai. Artinya tidak ada yang dicabut statementnya atau tidak ada yang dinafikan. Tsumma yuqabilu dzalika 'ala tartib, dan itu terjadi berurutan. Artinya tidak terpisah dengan kalimat lain. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Itulah secara global. Kemudian al-musyakalah itu nanti akan dibahas lebih spesifik oleh rekan saya Naila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian musyakalah. Musyakalah merupakan bentuk masdar dari kata syakalah yang bermakna saling membentuk. Sedangkan kata al-musyakalah sendiri yaitu mempunyai arti mengimbangi atau menyamai. Nah, makna musyakalah yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Jawahirul Balaghah adalah al-musyakalah ya ayyadhkara asy-syai' bil lafzi ghairihi liwuqu'ihi fi suhbatihi, yang artinya
yaitu menuturkan suatu makna dengan menggunakan kata lain, yang mana kedudukannya berfungsi sebagai pengimbang. Dalam kitab Balaghah Arabiyah, musyakalah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni tahqiqah dan takdiriyah. Yang pertama tahqiqah, yaitu musyakalah yang musahibnya disebutkan secara lafaz. Musahib di sini maksudnya adalah kata yang berfungsi sebagai penyeimbang. Contohnya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha faman 'afa wa aslaha fa ajru 'alallahi innahu la yuhibbul dzalimin. Yang artinya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Nah, pada hakikatnya balasan untuk tindakan kejahatan bukanlah dengan menggunakan kejahatan yang serupa, melainkan dengan memberikan hukuman yang adil sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan Allah. Nah, di dalam ayat ini hukuman yang dinyatakan dengan menggunakan lafaz atau kata sayyi'ah merupakan bentuk ungkapan musyakalah, karena lafaz sayyi'ah yang kedua berkedudukan sebagai pengimbang atau musahib dari lafaz sayyi'ah yang pertama. Yang kedua yakni takdiriyah. Takdiriyah yaitu musyakalah yang musahibnya tidak disebutkan dalam bentuk kata atau lafaz dan di dalam ungkapan kalam juga tidak terdapat tanda-tanda keberadaannya, namun berada di luar ungkapan atau berupa dikira-kirakan takdiriyah. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 138, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepada Allah lah kami menyembah. Sibghatullah dalam ayat ini yakni Allah mensucikan diri kita dengan iman. Hal ini berbeda dengan orang-orang Nasrani yang mensucikan anak-anak mereka dengan air yang berwarna kuning atau yang disebut dengan air pembaptisan. Penyebutan iman kepada Allah dengan menggunakan lafaz sibghatullah merupakan bentuk ungkapan musyakalah, karena bertujuan sebagai pengimbang kata sibghon nasoro secara takdiriyah atau dikira-kirakan. Adapun qarinah yang ada dalam ayat ini adalah qarinah haliyah atau indikator situasional yang berupa asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat ini, yakni pemandian anak-anak orang Nasrani yang dengan menggunakan air kuning atau air pembaptisan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada tambahan ataupun pertanyaan, bisa langsung di list di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.